Ya, Assalamualaikum Pak Udan. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang. Ya, Bu. Ya, juga alhamdulillah ini kita walaupun ya Pak ya. Gimana kabarnya? Iya. Baik, baik, Bu. Ya. Syukur, Suaranya alhamdulillah. kurang jelas, Bu. Oke Pak Udan. Iya. Begitu ya? Iya, Bu. Coba saya besarkan. Ini sudah maksimal. Ini suaranya sudah maksimal. Nah, Iya. sekarang gimana? Oke, dilanjut, Bu. Ya. Ya, udah. Oke. Sesuai dengan sosialisasi kita kemarin, jadwal Pak Udan untuk observasi kan hari Jumat ya, kalau menurut Iya. jadwalnya ya. Oke, nah sebelum melakukan observasi, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Udan terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Udan. Oke, nah Pak Udan kan mata pelajaran prakarya. Prakarya di kelas berapa Di Pak? kelas 9, Bu. Kelas 9. Di kelas 9. 9 berapa? 91. 91. Oh ya, 91. Oke. Nah, untuk mata pelajaran prakarya yang akan Bapak sampaikan besok, kompetensi dasarnya apa Pak yang akan disajikan? Itu menganalisis listrik rumah tinggal. Menganalisis instalasi listrik rumah tinggal. Menganalisis instalasi listrik ya? Instalasi listrik rumah tinggal. Oke. Nah, untuk menyampaikan materi ini, Bapak menggunakan metode apa, Pak? Berhubung kita pembelajarannya kan semi daring dan luring gitu. Gabungan lah gitu maksudnya, gabungan. Jadi daring dan luring. Iya. Di rencana awal sesuai dengan RPP, rencananya saya mau pakai Zoom gitu ya. Cuma karena terkendala dengan jaringan dan internet, yang lebih sederhana saja pakai WhatsApp. Ya. Tetapi mengingat saya khawatir gitu pada saat pelaksanaannya nanti tidak bisa dilaksanakan baik Zoom maupun WhatsApp, akhirnya saya melakukan pembelajaran luring dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, Bu. Jadi jumlah siswa yang datang itu hanya separohnya, dan kemudian mengatur jarak berikut menggunakan masker di dalam proses pembelajarannya, gitu, Bu. Ya. Jadi tatap muka, ya hanya separuh kelas ya. Jadi tatap muka tapi jumlah siswanya hanya sedikit ya, dan tetap memperhatikan atau melakukan protokol kesehatan karena alasannya tadi ya, masalah jaringan terutama di wilayah kita. Oke. Nah, alat dan bahan apa yang Bapak siapkan untuk pembelajaran ini? Mengingat ini kan menganalisis instalasi listrik, berarti kan perlu alat-alat dan bahan yang harus Bapak siapkan. Ya, terima kasih. Dari setting awal sebetulnya kan saya rencanakan pembelajarannya itu daring, Bu ya. Jadi berarti saya harus kondisikan dulu siswa memiliki jaringan internet gitu. Kemudian rencananya hari ini anak-anak mau diajarkan cara menggunakan Zoom ataupun WhatsApp gitu. Kemudian saya siapkan juga video pembelajarannya. Karena kalau pembelajaran jarak jauh nggak mungkin saya harus menghadirkan media atau alat peraga pembelajaran. Tetapi saya sudah siapkan ada PPT, ada juga video pembelajaran.
yang Oh, merujuk kepada kompetensi yang dibutuhkan gitu. Ya, hmm, begitu Bu. iya. Jadi saya sudah siapkan Berarti, PPT dan video berarti nanti pembelajarannya. video. Jadi nanti PPT dan video itu nanti di-share di grup WA kelas gitu ya. Iya, iya. Oh iya, iya bagus. Terus coba Bapak ceritakan untuk tahapan-tahapan pembelajarannya yang Bapak rencanakan. Iya. Jadi skenario-nya itu sebetulnya ada dua jadinya Bu. Kalau memang Ya, internetnya stabil, ya saya inginnya pakai Zoom. Kalau enggak juga pakai WhatsApp gitu. Seandainya tetap harus ya, daring, untuk daring itu sendiri, ya, pertama ya ya, kita mengkondisikan grup kelas dulu Bu, mulai dari salam, sapa, kemudian melihat keaktifan siswa, kira-kira yang sudah online itu ada berapa siswa gitu. Kemudian ya, supaya mereka juga berpartisipasi dalam grup kelas tersebut, mereka diwajibkan mengisi absen, menulis absen sambil ya biasanya saya melakukan dulu pengkondisian kelas, salah satunya menyapa siswa, kemudian melaksanakan tetap menghimbau pelaksanaan protokol kesehatan gitu ya. Dan tentunya adalah mereview pelajaran minggu sebelumnya yaitu mengenai alat dan bahan instalasi listrik. Tuh. Selain itu kita tetap juga memberikan motivasi terhadap siswa belajar di era pandemi ini dan tetap mengedepankan karakter sikap yang baik. Karena mungkin kalau di dalam pembelajaran tatap muka langsung, anak-anak masih sungkan dengan kita. Tapi kalau di dalam grup WhatsApp atau Zoom, kadang-kadang mereka tidak bisa menjaga sikap atau karakter mereka yang sesungguhnya bisa lebih muncul di situ gitu. Kemudian setelah persepsi kita masuk ke tujuan utama, ya pembelajaran itu kegiatan inti Bu ya. Salah satunya adalah kita harus sampaikan dulu tujuan pembelajarannya apa gitu. Jadi setelah mereka mengikuti pembelajaran itu diharapkan salah satunya adalah mereka tahu. Jadi intinya pembelajaran yang akan saya sampaikan besok itu adalah mengenai analisis bahan-bahan listrik yang ada di rumah tinggal masing-masing, Bu. Nah, jadi kita sampaikan, ya. Jadi kan mereka tanpa harus datang ke sekolah gitu ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya saya sudah sampaikan pengenalan komponen listrik seperti saklar, speaker, lampu dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah saya kasih materi, mereka dikasih tugas Bu. Tugasnya itu yang pertama adalah mendata jumlah komponen listrik yang ada di rumah. Jadi saklarnya ada berapa, lampunya ada berapa, stop kontak dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendata, kemudian mereka juga mencatat, misalkan jumlah saklar tadi ditulis saklar ada 3, ya lampunya ada 5. Bisa saja kan? Dan mereka harus bisa memberikan alasan kenapa saklarnya 3, lampunya 5 gitu kan. Yang diharapkan sebetulnya, oh Pak, ternyata satu saklar itu bisa melayani 2 lampu gitu, atau menggerakkan 2 lampu. Itu harapan yang diinginkan. Kemudian, karena bentuk komponen listrik itu beda-beda, mereka harus mampu menggambar juga gitu. Jadi walaupun pembelajaran jarak jauh, tidak ada media yang bisa disampaikan dalam kegiatan pembelajaran daring, karena mereka tidak bisa menyentuh fisik kan kalau di daring, sehingga mereka bisa memanfaatkan alat-alat yang ada sebagai media pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran berakhir, sebelum berakhir, mereka diberikan tugas, dibuat kesimpulan pembelajarannya, dan saya terlupakan tuh Bu. Di bulan November ini kan harusnya sudah menjelang akhir kegiatan pembelajaran, ya menjelang akhir kegiatan pembelajaran. Sementara di kurikulum itu kita dituntut nilai sikap, nilai pengetahuan dan keterampilan.
Nah, ya, untungnya betul. untuk mata pelajaran prakarya itu bisa membuat proyek. Jadi nilai keterampilannya itu diukur dari penugasan proyek. Ya, jadi di pembelajaran yang akan dilakukan itu nanti bisa muncul nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilannya saya buatkan proyek supaya dikumpulkan 1 atau 2 minggu ke depan, yaitu mengenai lampu, bisa lampu hias, membuat lampu hias, lampu tidur, ataupun lampu belajar dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah mereka. Jadi lampu hiasnya bisa dibuat dari bambu, bisa dibuat dari paralon atau aqua bekas gitu, Bu. Oke. Itu mungkin tahapan pembelajarannya. Oke, luar biasa, Pak. Berarti ini nanti anak-anak setelah mengikuti pembelajaran Bapak kayaknya pada bisa jadi tukang listrik semua nih. Ya, amin. Ya, seperti kita bisa memberikan kecakapan hidup buat mereka gitu ya. Ya, betul, luar biasa. Walaupun kan anak-anak kan banyak juga yang walaupun di rumahnya ada, tapi dia banyak yang tidak kenal dengan istilah-istilah yang ada di dalam kelistrikan, walaupun setiap hari mungkin dipegang ya sama dia ya, seperti saklar gitu kan, setiap hari dipegang, tapi banyak juga anak-anak yang tidak tahu namanya apa gitu. Oke. Nah, untuk materi ini Pak, kira-kira menurut analisis Bapak nih, menurut perkiraan, materi bagian mana yang dianggap sulit oleh siswa? Iya, baik, terima kasih Bu. Saya akan coba menjawab. Kalau ini kan dari sudut pandang siswa gitu ya, harusnya kita melihat. Biasanya agak sulit itu adalah dari sudut mendata. Kalau untuk materi ini ya, mendata nama-nama komponennya seperti yang Ibu sampaikan tadi gitu ya. Bentuknya sudah kenal, namanya saya kan baru belikan sekilas gitu ya. Contoh misalkan speaker listrik masih sering siswa tulis itu adalah cocolok gitu Bu. Speaker listrik tulisnya cocolok atau cocolok. Nah, kemudian masih suka tertukar antara saklar dan stop kontak. Stop kontak itu saja mungkin yang membuat kesulitan di mata siswa itu. Namanya itu masih digunakan bukan nama ilmiah gitu, nama panggilan atau sebutan di wilayah masing-masing gitu. Iya. Iya, karena kan mungkin di keluarganya, di sekitarnya itu menyebut alat-alat tadi seperti itu, jadi akhirnya anak-anak juga mengikutinya seperti itu ya, tidak tahu nama aslinya. Oke, baik Bapak. Jadi mungkin alasannya kenapa materi itu hal-hal tadi dianggap sulit ya karena mungkin kebiasaan di kehidupan dia sehari-hari memang dia belum mengenal nama aslinya begitu ya. Ya. Oke. Tadi kan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa tentunya endingnya nanti adalah agar anak bisa mengklasifikasikan berarti ya. Ini namanya apa? Misalnya kayak tadi speaker, kemudian stop kontak dan lain sebagainya. Tapi untuk kompetensi yang paling Bapak utamakan untuk pencapaian apa yang harus dicapai oleh siswa di materi ini apa Pak? Yang akhirnya nanti bisa untuk bekal. Ya, baik. Ini berkelanjutan Bu ya. Yang paling mendasar sebetulnya siswa memiliki pengetahuan ya. Yang pertama pengetahuan tentang komponen listrik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa juga mampu membedakan komponen-komponen listrik. Jadi kan saya tidak mungkin bisa menghadirkan siswa ke sekolah karena di era pandemi. Secara otomatis saya tidak bisa memberikan praktik kepada mereka gitu ya. Tapi
dengan memanfaatkan media yang ada di rumah, mereka selain memiliki pengetahuan juga memiliki keterampilan gitu. Dan di endingnya tentunya mereka bisa melakukan praktik terhadap tugas yang saya berikan untuk tugas proyek, yaitu membuat lampu hias, lampu belajar, juga lampu tidur gitu. Itu ending akhirnya. Iya, dan tentunya dari ending itu tadi kan bisa dijadikan sebagai kecakapan hidup gitu ya. Iya, betul. Ya. Oke, nah untuk pembelajaran ini Pak, kira-kira apa yang betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari Bapak agar materi yang disampaikan itu bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Ya. Yang menjadi perhatian khusus saya yang pertama, sebetulnya karena mungkin di mindset mereka sudah tertanam istilah-istilah yang mereka dapatkan keseharian gitu ya. Merubah itu kan memang agak sulit, Bu. Sementara yang tertanam tadi saya colok gitu ya. Colokan, ya. Itu yang mungkin menuntut saya untuk melatih kesabaran gitu. Kemudian anak-anak juga harus teliti karena komponen listrik ini kan mirip-mirip ya. Kadang-kadang tertukar antara saklar dan stop kontak gitu. Kemudian bentuknya juga beda-beda. Dan yang sangat menjadi perhatian khusus saya dan selalu mengingatkan, listrik itu kan ada sedikit kekhawatiran tersengat aliran listrik atau yang sering disebut kesetrum gitu ya. Setrum. Jadi khawatirnya pada saat praktek mereka di rumah, tapi ya insya Allah sih ada yang mendampingi, tentunya orang tua mereka gitu ya. Jadi ya itu yang jadi perhatian, khawatir tersengat aliran listrik. Makanya saya pada saat pembelajaran praktikum kalau sebelum pandemi itu, saya sudah ciptakan sebuah alat anti kesetrum, Bu. Jadi kalaupun mereka pegang tegangan listrik, itu mereka aman terhadap sengatan arus listrik. Itu perhatian khusus dari saya. Kalau mungkin Bapak bisa mengawasi. Nah kalau di rumah kan tahu sendiri untuk wilayah kita ya, orang tua kan jarang sekali yang mendampingi putra putrinya dalam pembelajaran karena kesibukannya barangkali. Berarti kan Bapak punya tugas yang berat juga untuk menyampaikan kepada siswa agar tidak kesetrum itu harus seperti apa, seperti itu ya. Iya, Bu. Ya. Oke, Bapak, barangkali itu yang ingin saya gali dari Bapak untuk pembelajaran besok. Yang mudah-mudahan pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dengan persiapan yang sedemikian rupa rapihnya, sudah jelas sekali apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan besok bisa berjalan dengan lancar. Dan tolong tetap ingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan di era pandemi ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Punten ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Enggak.